Halo pemirsa, langsung dari Studio IDX Channel Jakarta. Saya Wiki Adrian hadir dalam segmen Bincang Emiten, dan dalam Bincang Emiten kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama PT Mora Telematika Indonesia (TBK). Namun sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi terkait dengan kinerja dari PT Mora Telematika Indonesia (TBK) di sepanjang tahun 2022 lalu, di mana PT Mora Telematika Indonesia (TBK) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11% sepanjang tahun 2022. Dari kenaikan tersebut, Mora Telindo membukukan laba bersih sebesar Rp579,5 miliar. PT Mora Telematika Indonesia (TBK) atau Mora Telindo berhasil membuka laba bersih sebesar Rp579,5 miliar di sepanjang tahun 2022 lalu. Realisasi tersebut meningkat dari periode 2021 yang sebesar Rp578,9 miliar. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen Mora Telindo menyebut kenaikan laba bersih tersebut berasal dari pendapatan sebesar Rp4,64 triliun di sepanjang tahun 2022 atau tumbuh 11,19% dari periode 2021 yang sebesar Rp4,18 triliun. Peningkatan kinerja emiten berkode saham Mora di sepanjang tahun 2022 tersebut didorong oleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi domestik sebesar Rp1,07 triliun, internet sebesar Rp945 miliar, Visat sebesar Rp629,2 miliar, dan jaringan internasional sebesar Rp377,7 miliar. Sementara pendapatan dari non-penyelenggaraan telekomunikasi seperti proyek konsesi sebesar Rp1,11 triliun, kemudian dari pusat data sebesar Rp46,2 miliar, dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp422 miliar. Sementara jika secara segmen pendapatan Mora Telindo didorong oleh pendapatan telco sebesar Rp931,7 miliar, kemudian pendapatan wholesale sebesar Rp688,9 miliar, retail sebesar Rp856,2 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp2,17 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, bersama untuk membahas tema kita hari ini mengenai realisasi dan proyeksi kinerja Mora Telindo, kinerja Mora di tahun 2022, sudah hadir di studio Bapak Genta Andika Putra. Beliau adalah Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (TBK) dengan kode saham Mora. Apa kabar Pak Genta? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Bincang Emiten kali ini. Beberapa waktu yang lalu ada yang sampaikan bahwa salah satu bisnis yang paling sustainable yaitu adalah bisnis yang berkaitan dengan sektor konsumsi, karena mau kondisi ekonomi kayak gimana pun juga masyarakat tetap butuh makan gitu ya. Tapi hal yang sama juga nampaknya bisa diterapkan ke sektor infrastruktur telekomunikasi begitu. Kayaknya kondisi ekonomi seperti apapun juga masyarakat nampaknya akan terus membutuhkan data begitu ya. Betul. Oke, tadi kita sudah sampaikan terkait dengan kinerja keuangan Mora Telindo sepanjang tahun 2022. Lalu mungkin Anda bisa elaborasi dari sisi top line ataupun mungkin bottom line, mungkin bisa dijelaskan realisasi dari kinerja tersebut dan bagaimana kontribusi dari masing-masing lini usaha, Pak Genta. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, cuplikan tadi, bahwa kinerja keuangan PT Mora Telindo tahun 2022 ini cukup meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2021, di mana tadi pendapatan kita juga meningkat sekitar 11% menjadi sekitar 4,6 triliun, dan juga EBITDA kita juga meningkat dari tahun lalu sekitar 5,5% menjadi 2,2 triliun rupiah. Untuk kontribusi yang paling signifikan saat ini memang dari penjalangan telekomunikasi, yaitu pendapatan kita dari telco, dari wholesale, dan juga enterprise dan juga retail. Itu kurang lebih sekitar 65,8% lah. Dan untuk sisanya sekitar 35% itu dari pendapatan penyelenggaraan non telekomunikasi yang mostly itu dikarenakan pendapatan konsesi dari proyek Palaparing Barat dan Timur. Baik, itu. Oke, itu adalah sektor-sektor yang menjadi penyumbang. Tapi bicara mengenai pendorong pertumbuhannya apa saja dan bagaimana sebetulnya pertumbuhan ataupun mungkin pemulihan ekonomi lah ya yang terjadi sekarang ini pasca pandemi kemarin ini juga betul-betul menjadi booster performa dari Mora sendiri, Pak Genta. Ya, sebenarnya strategi bisnis kita tetap konsisten dari tahun ke tahun. Jadi strategi bisnis kita tetap mengembangkan untuk di backbone dan akses. Dan pada tahun 2021 kita fokus di pengembangan backbone khusus di kapasitas dan juga ekspansi di FTTH untuk di kota-kota besar di daerah Jawa dan Sumatera.
Sehingga pada 2022 ini pertumbuhan pendapatan kita cukup stabil ya peningkatannya dibanding tahun sebelumnya ya. Dan juga untuk pemulihan ekonomi ini juga justru mendorong pertumbuhan pendapatan kita dikarenakan kenaikan traffic penggunaan data itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Justru inilah yang mendorong pertumbuhan pendapatan dari PT Moratelindo. Baik, kalau kita tarik beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi terjadi begitu ya di seluruh belahan dunia, Indonesia juga tentu saja juga terjadi. Mungkin Anda bisa sampaikan sedikit ataupun mungkin beri gambaran sedikit bagaimana sebetulnya kebutuhan data pada saat itu kemudian meningkat. Karena kita ingat sekali bahwa memang WFH banyak dilakukan oleh banyak sektor usaha begitu, otomatis kebutuhan terkait data juga ini meningkat. Nah, apa implikasinya terhadap kinerja Mora pada saat itu seperti apa? Ya, untuk saat itu memang saat pandemi ya, untuk pertumbuhan dari pendapatan sisi FTTH, khususnya untuk home retail, memang kita meningkat cukup pesat lah. Hampir sekitaran kurang lebih double digit untuk pertumbuhannya. Dan sisi lain juga untuk kebutuhan karena kita juga supply untuk layanan untuk telco operator itu juga meningkat juga sehingga pada tahun itu emang kita mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan. Oke, mendapatkan blessing in disguise begitu ya. Yes. Tapi ini memang menjadi satu momen yang juga dimanfaatkan oleh Mora. Baik, mengenai perbandingan sesama peers ataupun mungkin di sektor di mana kemudian Mora berada saat ini, mungkin Anda bisa sampaikan perbandingannya dengan pemain lain di sektor yang sama itu seperti apa, Pak Genta? Ya, kalau pertumbuhan Moratel pada saat ini sesuai dengan rata-rata industri ya, kita single digit lah. Tapi untuk yang dibandingkan dengan pesaing lain, kinerja Moratel saat ini cukup positif. Sehingga kami tetap tumbuh lah, khususnya untuk di pendapatan kami juga cukup tumbuh seperti yang tadi disampaikan di sekitar 11%. Baik, yang juga penting untuk dibahas adalah mengenai capital expenditure ataupun mungkin belanja modal lah di tahun lalu. Seperti apa realisasinya dan digunakan untuk apa saja, Pak Genta? Ya, sesuai dengan laporan keuangan audit yang sudah kami terbitkan bahwa tahun 2022 ini kita belanja modal sekitar 1,1 triliun dan kita sudah menghabiskannya untuk ekspansi backbone dan akses tetap dan khususnya untuk upgrade kapasitas dan ekspansi FTTH. Seperti itu. Artinya capital expenditure dilakukan untuk mendukung berbagai macam target pencapaian di tahun ini begitu ya kurang lebih ya. Baik, oke. Tahun lalu juga Mora melakukan IPO. Seperti apa kemudian sambutan dari investor saat itu yang memiliki saham dari Mora sendiri dan apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh Mora pasca IPO? Artinya manfaat dari IPO ini untuk Mora sebagai emiten seperti apa, Pak Genta? Ya, respon investor saat itu sangat positif ya, karena kita juga terjadi oversubs 227 kali atas IPO kami. Dan juga manfaat yang kita rasakan tentu ini adalah dana segar dari publik sehingga memperkuat struktur modal kami sehingga ekspansi bisnis Moratel bisa dilakukan. Baik, semakin menarik. Tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai apa yang kemudian sudah dicapai oleh Mora sendiri di tahun 2022 dan kita akan bicara mengenai apa yang kira-kira Mora akan lakukan di tahun 2023 ini dengan berkaca pada realisasi kinerja tahun lalu, bagaimana sebetulnya optimisme manajemen Moratelindo menatap tahun ini. Tahun yang kemudian penuh optimisme tapi juga ada challenges di situ, Pak Genta, dan berapa persen target pertumbuhan dan juga laba bersihnya lah. Secara target inginnya di persentase ataupun pertumbuhannya di berapa? Ya, kami tetap optimis bahwa tahun 2023 ini kami akan tetap tumbuh dan juga karena kita sudah melakukan beberapa ekspansi di FTTH maupun upgrade kapasitas, makanya untuk tahun ini kita mungkin akan growth sesuai dengan rata-rata industri di mana single digit lah mungkin kita targetkan. Untuk pendapatan maupun di laba bersih. Baik, single digit berarti ini adalah sebagai target yang paling reasonable begitu ya. Mempertimbangkan apa saja kemudian sehingga akhirnya target pertumbuhan single digit ini menjadi sebuah target yang cukup realistis lah untuk perusahaan. Apa saja indikator yang kemudian membuat target ini dipancang lah oleh Mora? Ya, pertama kita sudah melakukan upgrade kapasitas ya, di mana kapasitas kami saat ini masih available buat dijual sehingga tim sales kami yang sudah profesional bisa melakukan penetrasi lah terhadap customer kami. Yang kedua, ekspansi FTTH yang sudah kami lakukan di kota-kota baru yang tahun lalu sudah kami lakukan tahun 2021 khususnya. Sehingga tahun ini kita coba mengembangkan kota-kota existing sehingga tim sales lebih gencar untuk melakukan penjualan di khususnya di FTTH di kota-kota lain.
Baik, kota mana saja yang nampaknya secara pertumbuhan ini paling signifikan dan kota mana yang nampaknya secara pertumbuhan ini akan terus di-exercise supaya mendukung target pertumbuhan di tahun 2023, Pak Genta? Ya, target kami sebenarnya kota-kotanya adalah kota-kota besar yang di Pulau Jawa dan Sumatera. Khususnya kalau di Jawa ya kita tahu mungkin ada Jabodetabek, kita tetap fokus di sana. Dan juga kota Medan juga kita tetap fokus di sana. Dan juga beberapa kota lain seperti Pangkal Pinang, Palembang, ataupun di Semarang atau di Bali. Oke, satu hal terkait juga dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memang memerlukan konektivitas begitu ya. Ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa baik untuk Mora sendiri untuk menghubungkan Indonesia gitu. Baik, ini kalau bicara mengenai kondisi dari masyarakat sih, tadi Anda sudah sampaikan bahwa ada semacam blessing in disguise lah mengenai pandemi yang terjadi di global dan juga di Indonesia. Pada saat itu memang kebutuhan data meningkat. Tapi sekarang kan masyarakat apakah itu yang bekerja ataupun mungkin yang wira usaha begitu, semua kembali melakukan berbagai macam kegiatan secara offline. Artinya ada shifting lah ya, yang tadinya menggunakan banyak sekali data tapi kemudian sudah mulai melakukan berbagai macam kegiatan secara offline. Artinya mungkin ada perubahan lah, apakah itu penurunan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini Pak Genta? Ya menurut saya event offline ataupun online sebenarnya kebutuhan data tetap terus meningkat lah. Mungkin kita bisa tahu bahwa sekarang semua transaksi semua via digitalisasi kan. Terus juga pengiriman data dari tahun ke tahun juga membutuhkan kapasitas yang cukup besar lah untuk pengiriman data tersebut. Sehingga hal ini tentu menjadi dampak yang bagus untuk pertumbuhan pendapatan dari PT Mora Telindo. Oke, karena tidak hanya sektor retail saja begitu ya, ada sektor-sektor lain yang memang memerlukan data begitu untuk transaksi dan lain sebagainya. Dan bicara mengenai pemanfaatan ekonomi digital ini juga sangat gencar sekali sedang dilakukan sekarang-sekarang. Oke, tentu saja untuk mendukung berbagai macam capaian target tahun 2023 ini pastinya akan didukung oleh berbagai macam belanja modal ataupun capital expenditure di tahun 2023. Persentasenya berapa dan di tahun 2023 ini akan digunakan untuk apa saja, Pak Genta? Ya, untuk belanja modal tahun 2023 sebenarnya belum bisa kami publikasikan, tapi cuma akan kami publikasikan pada public expose yang mungkin akan kita gelar di pertengahan tahun inilah, kemungkinan di Juni atau di bulan Juli. Namun untuk strategi ekspansi bisnis perusahaan kita masih tetap konsisten, kita akan tetap fokus di backbone dan akses kita, terutama di ekspansi di FPTH. Baik, dari mana saja sumber dana belanja modal tahun ini? Apakah masih akan ada aksi korporasi untuk menggalang dana untuk belanja modal, Pak Genta? Ya, untuk sumber dana kita tetap berangkat dari EBITDA kita juga bisa dari financing ke bank, ataupun juga aksi korporasi yang mungkin saat ini saya belum bisa publikasikan, tapi kita tunggu saja lah. Oke, jadi investor juga ini nampaknya cukup penasaran kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan oleh Mora Telindo di tahun 2023 ini. Tadi sudah disampaikan sedikit mengenai ekspansi yang akan dilakukan oleh Mora di tahun 2023. Strateginya apa saja? Kemudian kalau bicara mengenai persaingan, ini juga banyak kemudian strategi yang diterapkan ataupun mungkin dilancarkan oleh players yang lain di sektor yang sama gitu. Nah, strategi ekspansinya akan seperti apa dan apa yang kemudian menjadi value lah ya yang dirasakan oleh klien ketika kemudian menggunakan jasa dari Mora, dan apa yang Mora tawarkan untuk mereka, kemudian mereka betul-betul membutuhkan services dari Mora sendiri. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kita akan tetap fokus di kota-kota yang kita udah masuki untuk jaringan FPTH-nya, enterprise maupun di retail home. Dan kami juga sedang melakukan improvement untuk meningkatkan layanan jaringan internet kami, di mana internet kami kan terkenal dengan kecepatannya ya. Jadi kita harapkan kecepatan yang dirasakan oleh customer tetap sama dan terus meningkat. Oke. Mora Telindo ini juga tahun ini sudah mencapai usia 23 tahun. Mungkin Anda bisa sampaikan perkembangan dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih selama 23 tahun ini dan sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah bekal lah ya untuk terus berada di dalam industri ini, membagikan berbagai macam manfaat lah ya, apakah itu untuk klien sendiri ataupun untuk investor. Seperti apa Pak Genta? Ya, Mora selama 23 tahun ini sudah berkecimpung lah di dunia telekomunikasi ya. Kita sudah memiliki sekarang jaringan infrastruktur telekomunikasi, even itu backbone ataupun akses yang cukup kuat lah dari Jawa, Sumatera sampai ke timur melalui jaringan Palaparing.
Nah, sehingga kami bisa melayani semua segmen pasar telekomunikasi seperti telco operator, ISP, data center pun kita bisa layanin, enterprise corporate juga kita bisa layanin, home retail pun kita layanin juga. Jadi semua segmen sudah dirambah oleh PT Moratelindo Indonesia. Nah, untuk yang selain itu juga Moratel juga sudah sukses menyelesaikan proyek Palaparing Barat pada tahun 2018 dan juga untuk proyek Palaparing Timur sekitar tahun 2019. Dan puncaknya memang tahun lalu kita berhasil IPO dengan oversubscribed 227 kali. Karena pencapaian yang dilakukan oleh Moratelindo selama 2 tahun. Sektor juga ini dinilai menjadi sebuah sektor yang sangat-sangat potensial begitu ya. Oke, bicara mengenai perusahaan rintisan yang ada di Indonesia, tentu saja berbasis digital ataupun mungkin teknologi. Sejauh mana ini kemudian juga menjadi sebuah potensi lah ya, yang bisa digarap oleh Mora ke depan? Ya, untuk OTT saat ini juga merupakan customer-nya Moratelindo. Kita juga tetap melakukan pendekatan kepada customer itu supaya menggunakan jaringan telekomunikasi yang Moratelindo miliki lah. Dan kita juga merambah untuk customer lokal maupun internasional. Oke. Adanya tumbuh kembang di sektor telekomunikasi ini juga tidak lepas dari dukungan dari regulator dalam kemudian menghadirkan berbagai macam kebijakan yang suportif begitu. Bagaimana Anda melihat ini dan apa harapannya terkait dengan kebijakan penyediaan infrastruktur data di Indonesia sehingga secara potensi juga dapat dimaksimalkan begitu, Pak Genta? Ya, menurut kami dukungan dari pemerintah sangat penting ya untuk di dunia telekomunikasi, terutama khususnya untuk penggelaran jaringan fiber optik maupun submarine maupun di inline cable. Jadi so far sejauh ini kita untuk izin segala macam kita coba minta izin ke pemerintah sehingga kita bisa menggelarkan kabel laut lah dan kabel darat di Indonesia. Ya betul, karena ini juga ada sebuah manfaat yang luar biasa jika kemudian pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di salah satu wilayah saja begitu ya, tapi kemudian menular ke daerah-daerah yang lain dan ini juga bisa terjadi dengan pemerataan berbagai macam infrastruktur, salah satunya adalah mengenai telekomunikasi begitu, salah satu sektor yang Anda cater. Oke, target dalam jangka panjang untuk Moratelindo ke depan apa saja dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai target-target itu Pak Genta? Ya, yang pertama tentunya kita coba memaksimalkan infrastruktur yang sudah kami miliki saat ini, di mana kita sudah mempunyai jaringan backbone yang cukup luas ya, terus juga home pass kami juga udah cukup banyak, dan kami tetap mentargetkan untuk ke depan kita terus kembangkan jumlah home pass kami dan jumlah subscriber kami sehingga pertumbuhan pendapatan juga cukup meningkat lah di PT Moratelindo. Baik, waktu kita sangat terbatas. Terakhir apa yang Anda ingin sampaikan kepada investor yang sedang menyaksikan kita? Saat ini Moratelindo mempunyai strategi bisnis yang cukup baik ya. Artinya kita ingin mencoba untuk agar internet ini dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat lah. Yang itu di 3T ataupun yang sudah daerah sudah cukup maju gitu. Kami harapkan sih Moratelindo bisa tetap mendukung era digitalisasi yang di masa datang kita akan temuin. Baik, Pak Genta terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sukses untuk Anda, sukses juga untuk Mora. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Baik, dan pemirsa demikian bincang emiten kali ini bersama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi referensi untuk Anda, investor di pasar modal Indonesia. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.